Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Rabu 21 Oktober 2020. Hari ini kita lanjut materi yang minggu lalu, yaitu cerita rakyat atau hikayat. Masih ingat kan kalian pastinya cerita rakyat dengan hikayat? Ya, kalau cerita rakyat berhubungan dengan turun temurun masyarakat setempat. Sedangkan hikayat ceritanya berhubungan dengan kerajaan atau suatu kemustahilan. Tapi sama-sama termasuk dalam bagian dari karya sastra atau prosa lama. Nah, hari ini kita akan melakukan mengidentifikasi nilai-nilai dari cerita rakyat atau hikayat. Mengidentifikasi itu apa sih? Yaitu menemukan tanda yang dapat dipakai untuk mengetahui kebenaran isi sebuah teks dalam kaitannya dengan cerita rakyat atau hikayat. Kegiatan identifikasi dilakukan agar dapat mengetahui nilai dan isi yang bermanfaat dari cerita tersebut. Cerita rakyat mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam masyarakat. Hal tersebut karena dalam cerita rakyat terdapat nilai luhur bangsa, terutama nilai-nilai budi pekerti atau ajaran moral. Apa saja nilai yang ada? Yaitu nilai agama atau religi. Apa itu? Bagaimana yang terdapat dalam sebuah teks cerita tersebut nilai agama atau religinya? Yaitu mengajarkan pembaca untuk selalu patuh dan taat kepada ajaran-ajaran agama serta menjauhi segala pantangan dan larangannya. Nilai ini mengajak pembaca untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Sang Pencipta. Oke, yang kedua, nilai moral. Ya, nilai moral pastinya berhubungan dengan tingkah laku ya, yaitu berbuat baik, membela kebenaran, pantang berbohong, dan sebagainya. Banyak ditemukan dalam alur kisah hikayat. Seluruh ajaran moral ini akan tetap relevan sampai kapanpun. Ya, yang ketiga nilai sosial, yaitu para pembaca untuk menyadari dirinya sebagai makhluk sosial. Ajaran saling tolong menolong, membantu yang lemah, bersedekah, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya kalau nilai sosial. Nah, yang keempat nilai budaya. Apa itu nilai budaya? Yaitu biasanya diambil berdasarkan latar suasana atau lingkungan pada zaman dahulu. Misalkan ceritanya itu kan memang Alkisah pada zaman dahulu. Nah, itu kebudayaan-kebudayaan atau adat istiadat dari masyarakat tersebut atau cerita tersebut. Oke, selanjutnya yang kelima, nilai estetika, yaitu berhubungan dengan keindahan, baik itu keindahan suasana alamnya maupun keindahan yang menyangkut tokoh-tokohnya. Yang keenam, nilai pendidikan atau edukasi, yaitu tentang pengetahuan pastinya ya, untuk memecahkan segala persoalan hidup. Nah, kalian lihat coba, ini ada contoh atau ada cerita rakyat dengan judul Si Miskin yang Tamak atau Suar Air Menguruk. Ini ceritanya berdasarkan dari kota Riau. Bagaimana ceritanya? Nah, ini dia ceritanya ya. Kalian bisa lihat atau kalian bisa baca bagaimana si miskin yang tamak. Singkat ceritanya itu, dari cerita ini adalah mereka seorang pasangan suami istri yang memang sangat miskin kehidupannya, tinggal di rumah atau gubuk yang sudah reok,
Karena saking miskinnya mereka harus mendapat bantuan dari tetangga. Nah, dalam cerita ini akhirnya si suami bertemu dengan seorang kakek. Iya, itulah akhirnya segala kemustahilan itu tidak mungkin kan terjadi. Itu dia ceritanya ya. Nah, bagaimana nilai yang bisa diambil dalam cerita si miskin pertama itu? Nah, inilah dia cerita atau nilai-nilai yang dapat diambil dari cerita rakyat si miskin yang tamak. Nilai moralnya bagaimana? Kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Karena miskin tadi berarti kita harus bersikap bijaksana. Yang B, berhati-hatilah dalam bertindak karena penyesalan biasanya datang terlambat. Yang kedua, nilai sosialnya. Bagaimana nilai sosialnya? Hendaknya kita mau berbagi dalam hal apapun, terlebih terhadap istri. Nah, di sini kalau si suami dia kurang mau berbagi. Yang ketiga, nilai budaya, yaitu sebagai seorang kepala rumah tangga harus mampu membahagiakan istri, bisa melalui bekerja dengan tekun. Tapi dalam cerita ini Pak Miskin itu dia memang sangat malas ya. Yang keempat, nilai agama, yaitu jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya. Ya, itu dia ya. Bagaimana nilai-nilai yang bisa diambil dari cerita si miskin yang tamak. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.